Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi pada mata kuliah Kajian Materi Matematika Pendidikan Menengah Pertama dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulpah, SSI, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Awaliyah Gina Oktaviani, Nur Rahmawati, dan Fauzan Zainuri. Pada pembahasan kali ini, ada 3 subbab pokok. Yang pertama, relasi, yang kedua, fungsi, dan yang ketiga, korespondensi satu-satu. Relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contoh, misalkan Eva, Roni, Tia, dan Dani diminta untuk menyebutkan warna kesukaannya masing-masing. Hasilnya adalah sebagai berikut. Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, Dani menyukai warna biru. Pada uraian tersebut terdapat dua himpunan, yaitu himpunan anak dan himpunan warna. Jika himpunan A merupakan himpunan anak dan himpunan B adalah himpunan warna, maka diperoleh himpunan A dengan anggota Eva, Roni, Tia, Dani, himpunan B dengan anggota merah, hitam, biru. Dengan demikian, relasi atau hubungan himpunan A dan himpunan B adalah menyukai warna. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Contoh, diketahui himpunan-himpunan bilangan A dengan anggota 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B dengan anggota 4, 5, 6. Buatlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi faktor dari. Jawab, 3 anggota himpunan A dipasangkan dengan 6 anggota himpunan B karena 3 merupakan faktor dari 6. 4 anggota himpunan A dipasangkan dengan 4 anggota himpunan B karena 4 merupakan faktor dari 4. 5 anggota himpunan A dipasangkan dengan 5 anggota himpunan B karena 5 merupakan faktor dari 5. 6 anggota himpunan A dipasangkan dengan 6 anggota himpunan B karena 6 merupakan faktor dari 6. Jadi, diagram panah himpunan A ke himpunan B yang menunjukkan relasi faktor dari adalah sebagai berikut. Cara yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi antara dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Contoh, diketahui dua himpunan bilangan P dengan anggota 0, 2, 4, 6, 8 dan Q dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kali dari, tentukan himpunan pasangan berurutan untuk relasi tersebut. Jawab, 0 anggota himpunan P dipasangkan dengan 0 anggota himpunan Q karena 0 sama dengan 0 kali 2 ditulis 0,0. 2 anggota himpunan P dipasangkan dengan 1 anggota himpunan Q karena 2 sama dengan 1 kali 2 ditulis 2,1. 4 anggota himpunan P dipasangkan dengan 2 anggota himpunan Q karena 4 sama dengan 2 kali 2 ditulis 4,2. 6 anggota himpunan P dipasangkan dengan 3 anggota himpunan Q karena 6 sama dengan 3 kali 2 ditulis 6,3. 8 anggota himpunan P dipasangkan dengan 4 anggota himpunan Q karena 8 sama dengan 4 kali 2 ditulis 8,4. Jadi, himpunan pasangan berurutan untuk relasi 2 kali dari adalah 0,0, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4. Cara yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Contoh, diketahui dua himpunan bilangan A dengan anggota 4, 5, 6, 7 dan B dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari, gambarkan diagram kartesiusnya. Jawab, diketahui himpunan A dengan anggota 4, 5, 6, 7, himpunan B dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan R dengan anggota 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 4,1, 5,1, 6,1, 7,1, 4,2, 5,2, 6,2, 7,2, 4,3, 5,3, 6,3, 7,3, 5,4, 6,4, 7,4, 6,5, 7,5. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari. Jadi diagramnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu fungsi atau pemetaan. Di sini terlihat ada dua himpunan, yaitu yang pertama himpunan P yang beranggotakan Ali, Budi, Charlie, Doni, Eka, dan himpunan Q yang beranggotakan A, B, AB, O. Di sini terlihat bahwa Ali, anggota himpunan P, memetakan ke A, anggota himpunan Q. Budi, anggota himpunan P, memetakan ke O, anggota himpunan Q. Charlie, anggota himpunan P, memetakan ke AB, anggota himpunan Q. Doni, anggota himpunan P, memetakan ke A, anggota himpunan Q. Eka, anggota himpunan P, memetakan ke B, anggota himpunan Q. Dari gambar di atas terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P yang beranggotakan Ali, Budi, Charlie, Doni, Eka, dan himpunan Q, yaitu ada A, B, AB, O. Setiap orang dalam himpunan P dipasangkan tepat dengan satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan Q. Bentuk relasi yang seperti inilah yang disebut fungsi. Jadi, definisi fungsi atau pemetaan yaitu fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan lain. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya C kecil, D kecil, E kecil, F kecil, G kecil, dan sebagainya. Di sini ada notasi fungsi, dibaca fungsi F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan Fx. Di dalam fungsi terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama ada domain, yaitu daerah asal, yang kedua kodomain, yaitu daerah kawan, dan yang ketiga rank, yaitu anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan atau daerah hasil. Contoh, di sini ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Di sini terlihat bahwa satu anggota himpunan A memetakan ke dua anggota himpunan B, dua anggota himpunan A memetakan ke tiga anggota himpunan B, tiga anggota himpunan A memetakan ke empat anggota himpunan B. Pada fungsi tersebut, himpunan A disebut domain atau daerah asal, dan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Dari gambar tersebut juga diperoleh 2 elemen B merupakan peta dari satu elemen A, 3 elemen B merupakan peta dari 2 elemen A, 4 elemen B merupakan peta dari 3 elemen A. Himpunan peta tersebut merupakan rank atau daerah hasil. Jadi, dari diagram panah pada gambar tersebut diperoleh domain sama dengan 1, 2, 3, kodomain sama dengan 1, 2, 3, 4, dan rank sama dengan 2, 3, 4. Grafik fungsi. Grafik fungsi adalah grafik yang menggambarkan bentuk suatu fungsi dalam diagram Kartesius. Grafik fungsi diperoleh dengan menghubungkan noktah-noktah yang merupakan pasangan berurutan antara daerah asal atau sumbu X dan daerah hasil atau sumbu Y. Langkah-langkah membuat grafik fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan domain. Yang kedua, buatlah tabel berurutan dari fungsi tersebut. Yang ketiga, gambarkan noktah-noktah pasangan berurutan tersebut pada bidang Kartesius. Kemudian, hubungkan noktah-noktah tersebut dengan garis lurus sehingga diperoleh grafik. Contoh, gambarlah grafik fungsi f memetakan x ke 2x pada bidang Kartesius dengan domain dan kodomainnya himpunan bilangan real. Penyelesaian. Langkah yang pertama, kita harus menentukan domainnya terlebih dahulu. Karena ini tidak dibatasi, di sini dalam soal hanya diketahui bahwa domainnya yaitu himpunan bilangan real, maka untuk memudahkan kita ambil angka yang di sekitar 0. Kita ambil sebarang yaitu dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Lalu kita membuat tabel X, Y, dan pasangan berurutan X, Y. Untuk X sama dengan min 2, maka Y-nya 2 kali min 2 sama dengan min 4. Maka diperoleh pasangan berurutan min 2, min 4. Untuk X sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 2 kali min 1 sama dengan minus 2. Maka diperoleh pasangan berurutan
min 1, min 2. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0, maka diperoleh pasangan berurutan 0,0. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 kali 2, 2 kali 1 sama dengan 2, maka diperoleh pasangan berurutan 1,2. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya 2 kali 2 sama dengan 4, maka diperoleh pasangan berurutan 2,4. Kemudian kita gambarkan nokta-nokta dari pasangan berurutan yang telah diperoleh. Itu yang pertama ada min 2 dan min 4. Kita gambar noktanya. Lalu min 1 dengan min 2, 0,0, 1,2, 2,4. Kemudian ketika kita sudah menggambarkan nokta-noktanya, kita hubungkan nokta-nokta tersebut dengan garis lurus, maka sudah diperoleh grafik fungsinya. Bab yang selanjutnya yaitu menghitung nilai fungsi. Yang pertama, notasi fungsi. Jika fungsi f sama dengan x menuju ax plus b dengan x anggota domain f, rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax plus b. Yang kedua yaitu menghitung nilai fungsi. Contohnya, diketahui fungsi f sama dengan x menuju 2x dikurangi 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang pertama nilai f1 dan yang kedua nilai x untuk fx sama dengan 8. Penyelesaiannya, yang pertama, fx sama dengan 2x minus 2, f1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Yang kedua, penyelesaian yang kedua yaitu fx sama dengan 8. 2x minus 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 ditambah 2. 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2, yaitu x-nya 5. Yang ketiga yaitu menentukan rumus fungsi. Contohnya, fungsi h pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus hx sama dengan ax plus b dengan a dan b bilangan bulat. Jika h minus 2 sama dengan minus 4 dan h1 sama dengan 5, tentukan yang pertama tentukan nilai a dan b, dan yang kedua tentukan rumus fungsi tersebut. Penyelesaiannya yang pertama, tentukan nilai a dan b. Kita buat menjadi dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu h minus 2 sama dengan minus 4, h minus 2 sama dengan a dikali minus 2 plus b sama dengan minus 4. Minus 2 plus b sama dengan minus 4. Persamaan yang kedua yaitu h1 sama dengan 5, h1 sama dengan a dikali 1 plus b sama dengan 5, a plus b sama dengan 5, b sama dengan 5 minus a. Substitusikan persamaan yang kedua ke persamaan 1. Minus 2a plus b sama dengan minus 4. Minus 2a plus 5 dikurangin a sama dengan minus 4. Minus 2a plus 5 dikurangin a sama dengan minus 4. Minus 3a plus 5 sama dengan minus 4. Minus 3a sama dengan minus 9. A sama dengan minus 9 dibagi minus 3, maka hasilnya 3. Lalu setelah mendapatkan A, maka substitusikan nilai A sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. B sama dengan 5 dikurangin A. B sama dengan 5 dikurangin 3, maka B sama dengan 2. Jadi nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Lalu kita tentukan rumus fungsi tersebut. Oleh karena nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2, rumus fungsinya adalah hx sama dengan 3x plus 2. Bab yang selanjutnya yaitu korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu misalkan pada himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B.
Begitu juga setiap anggota himpunan B juga harus memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan A, seperti contoh di bawah ini. Untuk menghitung jumlah atau banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama, misalkan N anggota, maka dapat menggunakan rumus N dikali N minus 1 dikali N minus 2 hingga dikali 3 kali 2 kali 1 atau sering dinotasikan dengan N faktorial. Contoh, diketahui himpunan A berisi himpunan huruf pembentuk kata ceria dan B yaitu himpunan huruf vokal. Berapakah banyak korespondensi satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B? Penyelesaiannya, himpunan A sama dengan kata dari C, E, R, I, dan A. Maka NA sama dengan 5. Himpunan B sama dengan A, I, U, E, O. NB sama dengan 5. Banyaknya korespondensi satu sama dengan 5 faktorial atau 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 120. Jadi, banyak korespondensi satu yang dapat dibentuk oleh himpunan A dan himpunan B adalah 120 buah. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.